Artificial intelligence. AI tidak lagi hanya sebatas konsep. Kita telah melihat kemajuan dengan algoritma yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah dengan kecerdasan yang semakin mendekati pemikiran manusia. Misalnya perkembangan dalam proses bahasa alami membawa kita ke era di mana kita dapat berkomunikasi dengan mesin secara lebih alami. Contohnya itu seperti ChatGPT ya. Kita bisa memasukkan kata-kata, kita bertanya dengan teman, lalu dia menjawabnya dengan sangat-sangat jelas, dengan sangat-sangat mudah dipahami. Selanjutnya ada kemajuan luar biasa di bidang komputasi kuantum. Komputer kuantum tidak lagi hanya sebatas teori, tapi telah mencapai tingkat kemampuan yang telah menunjukkan supremasi kuantum. Hal ini membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut dalam aplikasi praktis yang dapat mengubah cara kita memproses informasi. Pada sektor energi terbarukan, kita melihat peningkatan efisiensi panel surya dan solusi penyimpanan energi. Ini adalah langkah penting menuju keberlanjutan dari mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan. Jadi panel surya itu juga termasuk dalam sains dan juga teknologi ya. Bidang teknologi medis juga menghadirkan terobosan baru. Pertama dalam pengembangan vaksin ya, vaksin mRNA yang membuktikan efektivitasnya dalam penanggulangan penyakit seperti COVID kemarin ya. Tentu saja perkembangan ini datang dengan tanggung jawab etika. Selain dengan kecanggihan teknologi, kita juga dihadapkan pada pertanyaan etika terkait penggunaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kita hidup di era yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Banyak yang nggak tahu tentang ilmu pengetahuan dan juga teknologi, masih banyak yang nggak tahu tentang cara penggunaan AI, masih banyak yang nggak tahu tentang penggunaan teknologi lainnya ya. Nah, kita hidup di era yang membutuhkan pengalaman mendalam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Sebagai generasi muda, tantangan besar ada di tangan kita semua. Melalui pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Nah, dari penjelasan Miss tadi yang sangat banyak itu, yang kalian tangkap apa kira-kira? Teknologi apa saja yang sudah disebutkan tadi? RMD. Yang untuk kopi tadi. Yang pertama tadi ada artificial AI. Kemudian ada perkembangan teknologi yaitu untuk energi terbarukan, yaitu panel surya. Kemudian yang untuk di medis ada vaksin. Vaksin. Ya, itu juga pengetahuan dan teknologi ya. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah membentuk kelompok, kemudian berdiskusi tentang perkembangan teknologi. Bisa? Sudah kelompoknya? Sudah. Nah, karena kalian sudah membentuk kelompok, Miss minta untuk menyusun daftar perkembangan terkini di bidang sains dan teknologi. Yang diminta yaitu tentang AI. Perkembangan AI apa saja yang kalian tahu? Silakan tuliskan di link padat yang sudah diberikan ya. Berkelompok ya. Oke. Menjelaskan AI, misalkan mau menjelaskan ChatGPT atau menjelaskan versi atau AI apa. Oke. Sudah, ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin membacakan?
Dia mau berjual lah, mau beli atau Ada itu di cukup itu sih adalah dan terus gue cari-cari surat rumah gue. Nggak bisa, surat rumah gue ada di handphone gue. Iya. Gimana? nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kemi main Sabar dong, Ji. Bebas sudah mengisi paket semua. Sudah. Sudah ya ini kelompok Dewi dan kelompok Dea. Dari kelompok Dewi dulu, silakan bisa dibacakan paketnya. ChatGPT or Generative Pre-training Transformer adalah kecerdasan buatan yang sangat mudahnya memakai format percakapan. Teknis sederhananya adalah seperti kita bertanya dengan diri di kelas, tetapi di ChatGPT kita bisa bertanya kepada AI dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Penggunaan ChatGPT ini dapat membantu dalam percakapan seperti menjawab pertanyaan, memberikan informasi, bahkan mengajukan pertanyaan balikan. Misalnya saat Anda menuliskan sebuah pertanyaan atau perintah untuk mencari informasi tertentu, ia akan menanyakan detail yang diperlukan. Sudah. Ya, mau Dea. Ini contohnya nih belum nih. Gabungnya sama Dea. Untuk kelompok kami yaitu refleksi AI. Jadi itu adalah salah satu AI yang bisa ChatGPT itu. Itu kita bisa sebenarnya sama kayak kayak penggunaannya sama kayak ChatGPT. Terus kalau di Perplexity itu kita bisa memasukkan file. Jadi nanti kita masukin file, terus nanti itu langsung ke detect. Tapi itu untuk pengguna percobaan itu 2 atau 3 kali, habis itu dia berbayar. Kalau di situ di Perplexity AI itu dia ada sumber-sumbernya gitu. Ya, baik. Karena semua tugasnya sudah selesai, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah mau belajar juga Miss. Kita akhiri. Wassalamualaikum